Tema malam hari ini adalah terbang lebih tinggi bersamamu. Ayat yang mendasari firman Tuhan malam hari ini adalah orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini merupakan sebuah kesimpulan dari perbandingan antara Tuhan dengan Tuhan dalam huruf kecil. Tuhan ingin mengatakan bahwa kalau orang mendekat pada Dia, ada sesuatu keistimewaan yang Allah akan kerjakan dalam kehidupannya. Orang dunia bisa lemah, orang dunia bisa menjadi lesu, orang dunia bisa kalah, orang dunia bisa jatuh. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, bukan hanya diberi kekuatan, dia akan naik terbang tinggi seumpama Raja Wali. Artinya apa? Yang pertama, sebagai orang Kristen, kita dituntut tidak menjadi Kristen yang cengeng. Masalah adalah sesuatu yang harus selalu kita hadapi setiap saat. Kita nggak bisa menghindar dari masalah, karena masalah seringkali justru menjadi berkat buat kita. Pemandangan seorang pemenang tentang masalah itu beda dengan seorang pecundang. Seorang pemenang punya pandangan masalah adalah kesempatan buat saya naik lebih tinggi dan melihat berkat Allah. Amin. Seorang pecundang melihat masalah sebagai satu sumber kekalahan, dia akan takut lari meninggalkan masalah tersebut. Seperti Israel ketika menghadapi Goliat, mereka bersembunyi di tenda-tenda. Tapi Daud yang dekat dengan Tuhan justru menghadapi masalah dan dia tidak datang dengan kekuatan sendiri, dia datang dengan kekuatan Tuhan dan Tuhan memberi kemenangan buat dia. Sebagai orang Kristen, jangan jadi pengecut. Punya masalah, lari ke tempat-tempat yang tidak benar. Punya masalah, lari ke minuman keras. Punya masalah, lari ke dukun. Punya masalah, lari ke tempat-tempat yang membuat kalian berdosa. Pendeta H.L. Senduk ketika mendirikan GBI, dicaci maki, dihina, difitnah, sampai pendeta Dr. Insinyur Niko, yang kalau kita nonton setiap hari Sabtu jam 11, itu acaranya bilang begini, kalau semua cercaan tentang Om Ho atau pendeta H.L. Senduk dikumpulkan, mungkin berkarung-karung tidak akan cukup. Karena saking menyakitkannya. Tapi justru hal itu membuat Om Ho bisa mewujudkan GBI memiliki 10.000 jemaat. Om Ho dikuatkan oleh Tuhan untuk membuat GBI hari ini menjadi salah satu gereja terbesar di Indonesia. Amin. Kalau pernah ke Sentul, lihat. Kalau dari Jakarta, sebelah kiri ada gedung besar. Itu gedungnya pendeta Insinyur Niko. Muat 14.000 orang. Pak Yuyun pernah ke sana, enak sekali gedungnya. Pendeta Yakob Nahwe punya gedung muat 11.000 orang di tengah kota. Izinnya izin gereja. Kalau bukan orang-orang ini dikuatkan oleh Tuhan saat menghadapi masalah, mereka tak akan pernah melihat janji penggenapan firman Tuhan. Mereka adalah sama dengan kita, manusia biasa. Mereka bisa lemah, mereka bisa jatuh, mereka bisa gagal. Tapi yang membuat beda adalah kalau mereka jatuh, mereka cepat bangkit, mereka cepat mencari wajah Tuhan. Katakan kiri kananmu, jangan cengeng dan jangan takut menghadapi masalah. Putus cinta, jangan makan keong racun. Atau nyanyi cinta satu malam, black. Putus cinta biasa buat anak muda. Amin. Jangan bunuh diri, stres, naik motor ngebut, remnya digunting. Udah mau mati, nyesel aku. Orang tua, masalah itu biasa, justru lewat masalah itu kau akan melihat bagaimana Tuhan membuat mujizat luar biasa. Mujizat gak akan terjadi kalau gak ada kebuntuan dalam menyelesaikannya. Amin. Mujizat terjadi ketika engkau menghadapi masalah, engkau gak sanggup, engkau berserah pada Tuhan, engkau berkata, Tuhan aku serahkan padamu. Ini pemenang. Sebab itu yang pertama, orang Kristen gak boleh penakut. Daud melihat Goliat bukan sebagai masalah, tapi kesempatan untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Hari ini kalau engkau menghadapi masalah, jangan lari ke dukun. Dukun sendiri punya masalah. Papa saya seorang dukun. Ketika dia sakit, dia cari dokter. Dukun ngobatin orang pinter, tapi cari dokter. Minta dana ke dukun, dukun sendiri gak pernah kaya. Kalau dia memang asli dukun, dia pasti sudah kaya. Karena dia bisa meramal. Kita ini dibodoh-bodohi setan. Ngakunya Kristen pulang kampung masih berdewa. Masih cari tempat-tempat keramat. No, engkau punya Yesus yang sudah menang. Amin. Kalau punya masalah,
jangan takut. Corek lagi, hei, punya masalah, jangan takut. Kekristenan bukan untuk orang-orang pengecut, amin. Kekristenan untuk orang-orang yang siap menghadapi masalah dan menang menghadapi masalah, amin. Orang Kristen cengeng, punya masalah, nangis, nggak mau ke gereja, bunuh diri, makan kangkung 2 kilo. Nggak mati-mati, makan lagi kulit duren, mati beneran. Yang kedua, artinya apa? Tuhan tidak ingin orang Kristen, tidak ingin anak-anaknya hanya ada di satu posisi. Tuhan ingin anak-anaknya bergerak terus semakin hari semakin dekat pada Dia. Itulah sebabnya dikatakan terbang lebih tinggi bersama denganmu. Artinya apa? Kita semakin mendekat kepada Tuhan. Angin itu buat Raja Wali bukan hal menakutkan. Angin dipakai oleh Raja Wali untuk dia terbang semakin tinggi. Hei anak-anak Tuhan, kalau engkau puas dengan kehidupan rohanimu, hari ini sesungguhnya engkau sedang berada dalam sebuah kematian rohani. Kenapa? Kekristenan adalah sebuah perjalanan hidup di mana engkau mengiring Tuhan. Engkau enggak boleh terpaku hanya pada satu tempat. Kita mah begini-gini. Kadang-kadang Tuhan mengobrak-abrik sarang kenyamananmu supaya engkau meninggalkan tempat itu. Engkau berjalan mengikut Tuhan. Maka itu kadang-kadang ketika kita sudah enak-enak, kok ada masalah ya? Masalah itu mengizinkan kita untuk melihat Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, kalau saatnya kau harus berangkat meninggalkan semua kenyamananku, aku berangkat. Karena ada tempat yang lebih indah yang kau siapkan. Amin. 400 tahun lebih Israel jadi budak. Mental mereka mental budak. Ketika Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir, mereka tetap mengingat bahwa mereka lebih enak menjadi bangsa budak. Ini mental orang Kristen. Saat mereka dibawa Tuhan bertobat, hidup baru, mereka berpikir, aduh jadi orang Kristen susah ya. Engkau susah karena engkau tidak pernah menyertakan Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, Tuhan ingin kita bertumbuh semakin dewasa. Ikuti saya sama. Tuhan ingin. Tangannya begini, Tuhan ingin kita bertumbuh semakin dewasa. Hanya Raja Wali dewasa yang sanggup terbang lebih tinggi, amin. Raja Wali anak-anak akan mental. Sebab itu kekristenanmu jangan kekristenan kanak-kanak. Semakin hari semakin dewasa. Orang dewasa cirinya adalah dia bertanggung jawab. Yang kedua, Tuhan ingin kita bertumbuh. Bertumbuh tidak harus melalui hal-hal yang nikmat. Kebanyakan masalah, kesulitan, pergumulan justru menjadi media yang paling bagus untuk engkau bertumbuh. Karena lewat semua itu engkau akan dekat dengan Tuhan. Engkau akan mencari Tuhan. Engkau akan diperlihatkan segala kelemahanmu, kekuranganmu, ketidakberdayaanmu. Justru ketika engkau merasa tak berdaya, kekuatan kuasa Allah mengalir turun atasmu. Sehingga Paulus berkata, dalam kelemahanku kuasa Allah nyata. Justru ketika engkau merasa tidak sanggup, engkau sedang mengizinkan pribadi yang sangat luar biasa untuk menolongmu. Amin. Dan semakin engkau dewasa, engkau mengerti arti tanggung jawab. Di depan warnet, walaupun gak ada orang, engkau gak buka situs porno. Karena engkau tahu, aku bertanggung jawab atas kekristenanku. Gak ada polisi, engkau tetap pakai helm. Engkau tahu, engkau bertanggung jawab atas kekristenanmu. Belum ada SIM, jangan naik motor. Kalau ketilang alasannya klasik, ya lupa umur. Kalau sama pacar tahu umur, sama polisi lupa umur. Kita jadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Amin. Ciri orang dewasa tanggung jawab. Ciri orang dewasa yang kedua adalah dia lebih suka memberi daripada menerima. Anak kecil suka minta duit dong. Orang dewasa dia akan memberi. Amin. Kalau kalian masih pelit buat Tuhan, kekristenan kalian masih cetek. Kasih tahu kiri kananmu, kalau kamu masih pelit sama Tuhan, cetek imanmu. Yang serem bilang ini, kita suka minta Allah memberkati kita, tapi kita tidak suka memberi kepada Allah. Itu Kristen valid bin kikirisme. Orang dewasa akan memberi tanpa dia pikir apa-apa. Karena dia tahu saat dia memberi ada orang berkekurangan. Dia tahu bukan Tuhan kekurangan, tapi dia memberi karena dia mengasihi dan cinta sama Tuhan. Anak-anak masih mengharapkan orang tua, tapi orang dewasa memberi kepada orang tuanya. Amin.
Saya buktikan di gereja tempat saya melayani. Saya nggak ajar jemaat minta proposal. Saya nggak ajar jemaat minta untuk pembangunan gereja. Saya nggak ajar jemaat untuk menjadi pengemis rohani. Saya ajar jemaat cari Tuhan. Saudara tahu, pulang ibadah ada bagian gereja yang belum dikeramik. Saya ajak berdoa. Kita berdoa, keramik Tuhan. Kami minta keramik. Tidak sampai 1 jam pulang ibadah. Om, butuh berapa kotak keramik? Kita butuh AC. Kita nggak usah minta AC. Tuhan kasih AC. Dan saya punya prinsip, lebih baik aku minta kepada Bapakku daripada aku merendahkan derajat seorang hamba Tuhan yang katanya tahu firman Tuhan, tapi jadi pengemis rohani atas nama hal-hal yang bersifat rohani. No, engkau punya Bapak yang mendengar saat engkau berdoa. Hei anak-anak muda, jangan punya mental suka minta, tapi belajar memberi kepada Tuhan. Amin. Beli pulsa buat cewekmu bisa 50.000, kolekte gambar monyet. Itu pun dikucek-kucek sama tuh ya, ngasihnya nggak rela. Tapi kalau pacarnya minta kirimin pulsa, dia kirimin kalau perlu tiap hari 50.000. Biasanya makan pakai telur, sekarang makan pakai pakis. Itu pun nyari di belakang rumah demi sang kekasih. Orang Kristen dewasa adalah orang Kristen yang mengasihi Tuhan tanpa pamrih. Kebanyakan gereja mengajarkan engkau memberi, engkau diberi. Itu tidak salah. Tapi saat engkau belajar memberi, jangan pernah mengharapkan pemberianmu itu sebagai tanda Tuhan berhutang padamu. Amin. Apa Tuhan berhutang pada kita? Halo? Tuhan tidak pernah berhutang pada kita. Kita yang berhutang sama Tuhan. Cuma dikasih berkat segitu aja udah nuntut sama Tuhan. Tuhan bukan agen kolok-kolok. Amin. Kasih 1.000, minta 60.000. Emang Tuhan kolok-kolok apa? Kalau Tuhan kolok-kolok, dadunya kena kepalamu, mampus kita semua. Tiba-tiba dari sorga turun sebuah dadu, pepak. Dan dadu itu sebesar bukit Kelam. Karena Allah kita Allah yang maha besar. Yang terakhir, kenapa kita harus menjadi pribadi yang terbang lebih tinggi? Karena itu kehendak Tuhan. Terbang lebih tinggi menandakan bahwa engkau semakin dekat dengan Tuhan. Ketika Alkitab bicara tempat yang tinggi, itu berbicara tentang kedekatan dengan Tuhan. Ketika Alkitab bicara tentang tempat yang tinggi, itu bicara tentang tempat makin dekat dengan Tuhan. Kekristenan bukan agama, amin. Agama peraturan-peraturan kaku yang mengikat, yang kadang-kadang kita laksanakan karena sebuah kewajiban. Banyak di sini yang ke gereja karena takut dimarahin pendeta, karena takut ini hari Minggu tetangga nanya, enggak ke gereja? Saya bersyukur hari ini Indonesia lawan Uruguay masih ada anak-anak cowok yang nonton. Colek cowok-cowok sebelah kiri kananmu, mantap boy. Walaupun Boas Salosa sedang gocek-gocek bola di hadapan bek-bek Uruguay, engkau mencari Tuhan. Saya percaya jerih payahmu tidak sia-sia, amin. Karena kehendak Tuhan. Tuhan ingin anak-anaknya punya persekutuan, bukan sekedar hanya melakukan karena sebuah kewajiban. Kadang-kadang kita menyamakan kekristenan dengan sebuah agama. Agama berisi peraturan dengan segala konsekuensi kalau nggak laksanakan. Kekristenan adalah sebuah tanda kita mengasihi Allah. Kalau engkau mengasihi Allah, engkau akan lakukan tanpa bersungut-sungut. Kalau engkau mengasihi Allah, engkau akan beribadah sekalipun hujan lebat. Kalau engkau mengasihi Allah, engkau akan berdoa sekalipun kau capek. Kalau engkau mengasihi Allah, engkau akan memberi sekalipun kau berkekurangan. Amin. Itu bukan agama. Agama itu mengajarkan banyak doktrin dengan segala peraturan. Ih, kamu kalau enggak ibadah hari Minggu, nanti Tuhan marah lu. Seakan-akan Tuhan gini, kemana lu Minggu? Tuhan, aduh, maaf Tuhan. Lagi, seakan-akan Tuhan dipandang seperti judge bau yang siap menghukum dosa kita. Bapa itu lebih suka menyelamatkan kita. Sampai dia korbankan putranya yang kudus. Hanya untuk engkau dan aku selamat. Bukan menghukum. Amin. Bapa yang kita sembah itu suka peluk kita. Maka itu terbang lebih tinggi berbicara tentang sesuatu hubungan yang makin dekat dengan Tuhan. Tadi pagi saya ajarkan kepada anak-anak muda, engkau menghormati otoritas di hadapan, di atasmu. Puji Tuhan ada kesaksian. Pulang dari seminar ini, saya mau minta maaf pada guru saya. Wah, saya terharu.
Laki-laki badannya cukup tegap. Dia bilang, pulang dari tempat ini, saya akan minta maaf sama guru saya. Karena saya banyak mengecewakan guru saya. Itu baru gentleman. Seorang gadis berdiri, saya akan minta maaf pada papa mama saya. Karena saya banyak mengecewakan dia. Itu anak Tuhan yang rendah hati. Amin. Jangan apa minta maaf. Sorry Jack. Apa minta maaf. Kalau kita mau terbang lebih tinggi, kita harus punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Mulai malam hari ini, jangan jadikan mengiring Tuhan sebagai sebuah yang menakutkan. Justru miliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Tuhan tidak punya aturan yang baku tentang doa. Cari di Alkitab mana ada doa harus mata tertutup dan lipat tangan. Walaupun itu bagus, engkau bisa berdoa saat engkau mandi. Amin. Engkau bisa berdoa saat engkau berjalan tanpa harus tutup mata. Kalau engkau coba tutup mata ketika naik motor berdoa, dijamin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak di sorga, aku percaya kan berkat-berkatmu Bapak. Jeger, Bapakku di mana? Tuhan bilang gini, simpang sorga neraka. Aku pikir simpang pinoh Tuhan, bukan simpang sorga neraka. Mari malam hari ini kita belajar jadi orang Kristen yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Doa bukan sesuatu yang menakutkan. Doa adalah percakapan dengan Bapa. Tanpa harus kita meminta-minta. Kita bercakap-cakap dengan Bapa. Saya punya anak. Saya harus menikmati kebersamaan dengan anakku. Tanpa anakku minta apa-apa, aku sudah tahu kebutuhan dia. Aku menikmati percakapanku dengan anakku. Aku menikmati mainku dengan anakku. Bapa akan senang ketika anak mendekat pada dia. Apalagi Tuhan yang menyelamatkan kita. Saya percaya malam hari ini, semua orang ingin terbang lebih tinggi bersama Tuhan. Amin. Kalian akan jadi orang-orang Kristen yang akan berani hadapi masalah. Amin. Yang tidak akan menjadi orang Kristen yang penakut dan tidak menjadi orang Kristen yang ciut nyalinya. Tapi engkau orang Kristen yang luar biasa. Dan GBI Rehoboth Sintang punya mimpi menjadi gereja yang berdampak bagi Sintang. Untuk berdampak tidak harus menjadi gereja yang kaya, tapi gereja yang belajar memberi sekalipun pas-pasan. Kami bukan gereja kaya. Kami bikin acara ini budgetnya pas-pasan. Kami kasih makan, kasih konsumsi, kasih kue. Itu anak-anak patungan. Kadang-kadang mereka harus kerja. Kami panitia di sini bukan orang-orang hebat. Orang-orang yang mau melayani Tuhan tanpa pamrih. Amin. Dan saya mau katakan Tuhan cari orang-orang yang mengasihi dia tanpa pamrih. GBI Rehoboth punya mimpi jadi gereja yang memberkati kota Sintang. Kami bukan gereja kaya, yang kaya itu Yesus Kristus. Kami adalah gereja yang sedang bersama dengan Tuhan menapaki penerbangan demi penerbangan semakin dekat dengan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang siap untuk menjadi berkat bagi kota Sintang. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama.